Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ahmad Syaiful Rahman, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, beserta rekan-rekan yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan video terkait tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya, Sri Kandi Dwi Prameswari, selaku mahasiswa jurusan Sosiologi di kelas E, untuk menyampaikan pidato yang bertema Mencintai Negara Indonesia Melalui Bahasa. Hadirin yang terhormat, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh para pendiri bangsa. Undang-Undang Dasar kemudian disahkan dan disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi Indonesia bukan hanya sebatas dokumen ahad saja, melainkan pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam pelaksanaan negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Warna keemasan melambangkan suatu keagungan dan kejayaan. Burung Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan suatu kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah helai pada setiap Garuda Pancasila melambangkan suatu hari kemerdekaan atau proklamasi negara Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Terdapat 17 helai bulu pada setiap sayapnya, 8 helai bulu pada ekornya, 19 helai bulu pada pangkal ekornya, dan 45 helai bulu pada lehernya. Sistem parlementer di Indonesia terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Lalu di Indonesia sendiri sudah terdapat 6 agama yang secara resmi diakui oleh negara atau pemerintah. Yang pertama yaitu agama Islam, kedua agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Selanjutnya terkait bendera. Bendera negara Indonesia adalah sang saka merah putih yang merupakan bendera kebanggaan negara Republik Indonesia, di mana merangkum mengenai nilai-nilai kepahlawanan dan juga nasionalisme. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia yang diperkenalkan pertama kali oleh komponis Wage Rudolf Supratman, yang merupakan pertanda akan lahirnya suatu pergerakan nasional di Nusantara, yaitu yang mendukung satu Indonesia. Selanjutnya bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa rumpun Melayu yang secara resmi dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan diresmikan pada hari setelah proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang terhormat, menyinggung mengenai bahasa Indonesia, apakah ada yang tahu apa itu bahasa? Menurut Wibowo, bahasa adalah simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi, yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai oleh sekelompok manusia sebagai alat komunikasi untuk melahirkan suatu perasaan dan pikiran. Bahasa sendiri di Indonesia sangat beragam, karena terdapat banyak agama, ras, suku, dan budaya yang memiliki bahasanya masing-masing, seperti bahasa daerah Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, bahasa dapat saya umpamakan sebagai sebuah jembatan, di mana dapat menyatukan antara yang satu dengan yang lain. Dapat saya contohkan, di Indonesia terdapat beragam budaya dan juga beragam bahasa daerah. Namun, dengan adanya bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, kita dapat saling mengakui antara satu dengan yang lainnya. Dapat saya contohkan kembali bahwasannya Indonesia terkenal akan keramah tamahan. Tanpa adanya bahasa, kita tidak akan dapat berkomunikasi secara baik. Dengan bahasa, kita dapat saling mengungkapkan bagaimana rasa kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Cinta akan keberagaman, cinta akan kerukunan, cinta akan kedamaian, cinta akan kebersamaan, tanpa adanya membeda-bedakan. Dengan bahasa, kita dapat memodalkan diri kita untuk berkomunikasi. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.